Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pasal yang kelima dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, bagian yang keempat, yaitu tentang idgham. Di mana idgham ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah idgham biguna, dan yang kedua adalah idgham bilaguna. Baiklah saudara-saudara, untuk lebih jelasnya, mari langsung saja menuju ke pembahasannya. Inilah saudara-saudara pasal yang kelima dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid tentang nun mati dan tanwin. Bagian yang keempat, yaitu idgham. Idgham adalah bunyi nun mati dan tanwin, dilebur dan dimasukkan ke dalam suatu huruf. Idgham memiliki 6 huruf, yaitu huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan huruf nun. Idgham terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah idgham biguna. Idgham biguna ini memiliki 4 huruf, yaitu huruf ya, nun, mim, dan huruf waw. Yang kedua adalah idgham bilaguna. Idgham bilaguna memiliki 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Dan tonton terus videonya sampai selesai agar dapat dipahami. Baiklah saudara-saudara, mari langsung saja kepada pembahasannya. Inilah saudara-saudara, pembahasan berikut ini adalah contoh-contoh dan cara membaca tentang idgham biguna. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning ini adalah nun sukun atau nun mati, dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu ini adalah huruf mim. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akum minas sholihin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh nun sukun menghadapi huruf waw. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam ini adalah nun sukun atau nun mati, dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih ini adalah huruf waw. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw min wara'i judur. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh nun sukun atau nun mati menghadapi huruf ya. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam ini adalah huruf nun sukun atau nun mati. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih ini adalah huruf ya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man yasha'. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf nun sukun atau nun mati menghadapi huruf nun. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning ini adalah nun sukun atau nun mati, dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu ini adalah huruf nun. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min najwa salasa. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh tanwin fathah menghadapi huruf nun. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning ini adalah tanwin fathah, dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu ini adalah huruf nun.
Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taubatan nasuha. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh tanwin kasroh menghadapi huruf ya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah tanwin kasroh. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih, ini adalah huruf ya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min shadaqati yatba'uha. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh tanwin fathah menghadapi huruf mim. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning, ini adalah tanwin fathah. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hijau, ini adalah huruf mim. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biqanatam min dunikum. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh tanwin domah menghadapi huruf wawu. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah tanwin domah. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih, ini adalah huruf wawu. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rufu wa maghfirah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh berikutnya, yaitu tanwin domah menghadapi huruf ya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah tanwin domah. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih, ini adalah huruf ya. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu fi'atun yansuruna. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh tanwin domah menghadapi huruf mim. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu, ini adalah tanwin domah. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf mim. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullum minas sabirin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, itulah pembahasan dan contoh-contoh bacaan idgham biguna, pasal yang kelima dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan idgham bilaguna, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Dan jangan bosan belajar terus ilmu tajwid agar pandai membaca Al-Quran. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.